Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore teman-teman semua. Mungkin ini yang udah pada join, udah ada banyak nih ya, udah ada sekitar 45 orang. Nah, kita sambil menunggu pembicara juga, aku sambil mau izin membuka acara webinar kita pada sore hari ini. Nah, selamat sore teman-teman semuanya, Sobat Kerja. Pada sore hari ini kita akan mengadakan webinar yang berjudul Kiat Lolos Psikotes Saat Mencari Kerja bersama Job2Go dan juga Universitas Bakri. Nah, sebelum memulai webinar pada sore hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit informasi dulu nih mengenai Job2Go. Nah, mungkin teman-teman di sini yang udah pada hadir belum tahu, mungkin ada beberapa yang belum familiar gitu mungkin tentang Job2Go. Jadi aku mau sedikit jelasin dulu informasi tentang Job2Go ya, teman-teman. Nah, Job2Go itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang mengkolaborasikan hubungan antara pencari kerja dan juga perusahaan. Nah, dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya, nah Job2Go juga memiliki beberapa fitur yang menarik nih Sobat Kerja. Nah, apa aja sih? Di antaranya yaitu registrasi cepat hanya 3 menit, dan juga pengguna dapat mencari pekerjaan di sekitar lokasi yang mereka inginkan. Nah, sambil menunggu proses verifikasi profil ini, pengguna juga bisa menambah kemampuan dan pengetahuan mereka di Job2Go Academy. Caranya gimana sih untuk tahu informasi ini? Nah, teman-teman bisa follow Instagram kita di @job2go.id ya. Dan untuk tahu info-info dan tips juga seputar dunia kerja, jangan lupa juga kunjungi website kita di www.job2go.net/jobfair. Nah, teman-teman, aku mau juga memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sheila, selaku moderator yang akan memimpin berjalannya webinar pada sore hari ini. Nah, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak nih kepada para sobat kerja yang sudah hadir dan semangat banget ya tentunya untuk belajar sama pembicara kita yang keren banget. Nah, kita akan belajar banyak banget nih tentunya dari pembicara kita. Nah, kebetulan pembicara kita juga udah join nih. Aku mau sapa-sapa dulu nih pembicara kita. Halo, selamat sore Kak Anjasmara Dewi. Halo Sila, halo teman-teman sobat Halo. kerja lainnya. Apa Sehat-sehat kabar? ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Baik Nah, juga, alhamdulillah. alhamdulillah banget. Nah, Ya, kebetulan Kak Anjasmara Dewi panggilannya tuh biasa dibuat Kak Tea gitu ya Kak ya? Ya, ya Mbak Tea, Kak Tea boleh. Jauh ya dari namanya ya. Mhm. Nah, kita biar lebih gampang aja gitu, mungkin biar lebih akrab. Nah, jadi sebelumnya aku izin nih mau memperkenalkan sedikit nih latar belakang tentang pembicara kita. Nah, Katia ini merupakan Associate Psychologist loh guys di Klinik Terpadu Psikologi Universitas Indonesia dan juga merupakan trainer dari Lembaga Pendidikan Duta Bangsa. Nah, kerennya juga nih, beliau juga pernah menjadi Departemen Head of Student Career dan Alumni Relations dan juga merupakan student counselor di Berkeley University. Nah, Katia ini juga udah memiliki banyak banget pengalaman loh, lebih dari 10 tahun dan tentunya beragam juga, pernah jadi trainer dan juga keren banget apa namanya dari pendidikannya dari bidang S1 udah pernah merintis bidang psikologi, lalu lanjut juga S2 ke educational psychology. Jadi pas banget nih ya buat kita bahas topik kita sore hari ini, tentunya teman-teman bisa banyak banget belajar dari KTA. Nah, oke nih, karena kita udah kenal juga, nah aku juga pengen sekarang sapa juga nih Sobat Kerja yang udah pada hadir, udah ada 52 orang, wow, keren banget nih teman-teman pada semangat-semangat semua ini ya. Nah, Sobat Kerja nih pasti pengen banget nih ya, nggak sabar dengerin webinar kita pada sore hari ini. Nah, tapi sebelum itu aku juga pengen ngasih tahu nih, pengen informasiin ke kalian, pengen ingetin ke kalian kalau webinar sore hari ini tuh akan seru banget dan akan unik banget. Kenapa? Karena kita tuh juga ada giveaway. Wah, keren banget nih. Siapa yang pengen giveaway? Nah, giveaway ini tuh kalau kalian semangat banget pada sore hari ini, bakal ada hadiah senilai 100.000 nih, yaitu saldo OVO di akhir acara. Jadi kalian kalau misalkan aktif bertanya dan kalian juga pengen
aktif gitu ya, nanya-nanya dan interaktif selama webinar ini berlangsung, dan kalian juga nyiapin pertanyaan-pertanyaan yang keren, nanti di akhir acara bakalan dipilih nih sama Job to Go siapa pemenang-pemenang terbaik yang akan menangin giveaway. Nah, untuk menangin giveaway ini nanti ketika sudah diumumin, kalian caranya tinggal konfirmasi aja ke Instagramnya Job to Go. Jadi kalian tinggal konfirmasi aja, mungkin DM aja gitu ya ke Job to Go-nya, bilang kalau misalnya kalian udah menang giveaway. Nah, nanti dari situ akan langsung di follow up. Jadi kalian semangat ya sore hari ini, karena bakal udah ada hadiah nih yang nunggu kalian nanti di akhir acara gitu. Nah, oke, karena kita udah juga jam 4:10 ya untuk mempersingkat waktu. Nih, aku akan mempersilahkan segera nih Kak ya untuk memberikan materinya pada sore hari ini yang berjudul Kiat Lolos Psikotes Saat Mencari Kerja. Nah, kepada Kak Tia, waktu dan tempatnya aku persilahkan. Silakan Kak. Oke, thank you Sheila. Iya nih, kayaknya sobat kerja, bilangnya sobat kerja berarti ya. Sore ini yang pada gabung, mudah-mudahan nggak ngantuk ya, karena biasanya habis asar tuh langsung hawa-hawa kengantukan tuh suka ada ya. Jadi nanti benar yang kata Sheila tadi, kalau mau dapat hadiahnya, coba nanti ikut aktif, karena saya juga akan coba tanya-tanya ya sama teman-teman di sini semuanya. Terus kalau bisa ya coba tolong tampilkan wajah cantik dan gantengnya di kamera ya. Kalau misalnya sekarang belum cantik, belum ganteng, mungkin bisa cuci muka dulu ya. Cuci muka dulu sebentar, nanti bisa dinyalain videonya. Jadi supaya interaktifnya lebih enak ya. Kita sekarang santai aja, saya coba untuk share screen ya. Oke, sebentar ya. Waduh, agak lama nih, gimana ya. Sorry. Ya tadi udah ada. Sorry bentar nih, kayaknya ada kendala sedikit. Kalau gitu masih dengar suara saya ya? Masih Kak, aman. Oke. Bolehkah ada yang mau sharing sedikit? Ada yang sudah pernah ikut psikotes? Yuk teman-teman, siapa yang udah pernah ikut psikotes tuh mungkin bisa bilang di chat kali. Aku udah pernah gitu. Saya Kak tuh katanya. Ini kelihatan nggak share screen-nya? Belum sih Kak, aku belum. Sorry ya, bentar ya. Ini wait. Boleh sambil saya cari-cari, ada yang mau sharing sedikit. Kalau nggak mau nyalain kameranya sekarang, ini aja dulu, apa namanya, suaranya aja dulu, suara merdunya. Sering banget tuh, katanya dia bilang sering banget, pernah tapi ketolak. Wah gimana tuh? Wah. Pernah tapi ketolak. Di mana coba? Tuh tadi ada ya yang bilang namanya dari Kanurmala tuh. Kanurmala mungkin bisa bilang, bisa cerita nih ke kita gimana tuh Kak ceritanya bisa ketolak. Kak Nirmala ya, mana coba Kak Nirmala? Mana Nirmala ya? Suaranya nggak kedengeran. Pada malu-malu mungkin nih kali ya Kak ya. Gak usah malu-malu ya teman-teman, kan biar aktif kita, biar interaktif, kita santai gitu. Sorry nih, saya juga kok dokumennya. Oke, gimana? Atau Sheila pernah ada nggak? Pernah ikutan nggak Sheila psikotes? Kalau psikotes tuh waktu mau masuk universitas juga terhitung kan ya tuh kayak Oh waktu iya, ujian. iya, iya Ujian, betul. aduh aku jadi lupa namanya udah mohon maaf ya udah agak angkatan tua nih. Aduh aku lupa waktu itu pokoknya pas masuk universitas kan ada tes itu SIMAK-nya UI itu kan. Nah, terus kan ada yang tes psikotesnya. Nah, Iya. itu aku lumayan ini sih lumayan waktu itu pas belajarnya lebih
banyak di yang soal matematikanya mungkin kali ya Kak, karena aku sendiri juga mungkin kalau soal matematika tuh agak ini ya, kayak butuh waktu buat mikir gitu. Jadi mungkin dibandingin yang soal yang bahasa gitu kan, mungkin itu kayak aku masih agak ngerti, tapi kayaknya kalau yang matematika agak aku perlu latihan tuh kayaknya. Oh, oke. Matematika ya. Jadi begini, ini sorry banget nih saya butuh waktu. Nah, jadi begini, psikotes itu kita bicara sedikit soal psikotes ya. Psikotes itu jadinya tidak dilakukan hanya pada saat kalian apa namanya mau bekerja sekarang nih ya. Nah, psikotes itu sebenarnya sudah pernah kalian lakukan mungkin sejak SD ya. SD, terus juga SMP, SMA, ya SMA tuh biasanya untuk apa namanya pada saat penjurusan, ya pernah nggak kira-kira ikut psikotes pada saat penjurusan? Mungkin teman-teman ada nggak tuh yang pernah, kalau SD ya, aku agak lupa, tapi setahu aku SMA SMA deh, SMA ya. pernah, SMA pernah. Hmm? Pernah tuh, katanya pernah Kak, di chat pada rame tuh bilang, pernah. Sorry nih saya lagi buka ininya dulu, PowerPoint lagi nggak bisa. Coba bisa cerita gimana ceritanya tuh waktu pada saat SMA, soal-soalnya kayak apa sih? Ingat nggak? Tuh katanya Kavela Elviana, mungkin Kavela Elviana bisa open mic, mungkin bisa langsung Oh, cerita. ayo. Gimana tuh pas SMA Kavela Elviana tuh? Halo Kak, Mm-mm. jadi yang aku ingat waktu itu tes psikotesnya itu kayak ada gambar-gambar gitu, terus kayak ada perhitungannya cuma sedikit gitu. Yang itu aja sih yang diingat. Susah nggak kira-kira waktu itu? Nggak terlalu sih, menurut aku. Butuh ini nggak? Butuh belajar-belajar gitu nggak? Butuh. Butuh, oke. Kalau tadi Sheila kan belajar matematikanya ya. Kalau kamu belajar apanya? Ada matematikanya juga, ada belajar gambar-gambar juga. Belajar gambar-gambar, oke. Gambar-gambar kayak apa tuh yang apa namanya pernah kamu ikuti? Atau pernah kamu iniin apa pelajari? Agak lupa Kak. Agak lupa ya. Nah, sebenarnya gini, kurang lebih sama sih, ya, kurang lebih sama. Aduh nih saya PowerPoint tapi butuhnya PDF. Boleh, apa namanya, Sheila, boleh ada yang bisa bantu saya nggak nih untuk, apa namanya, saya kirimkan, PowerPoint saya? Saya butuh. Atau mungkin ke WhatsApp-nya Kak Anggi tadi ya, apa namanya, Kadet, apa, nanti ke Kak Anggi, terus nanti Kak Anggi kirim ke aku juga bisa sih. Kak Anggi, sorry Kak Anggi itu yang mana ya? Pak Afkar aja boleh nggak? Nggak ada di sini ya Pak Afkar ya? Boleh Mbak Tia, boleh. Pak Afkar maaf ya, saya pakai tablet dan ternyata nggak bisa pakai ini apa PDF. Aduh teman-teman, oh ini, aduh ini yang cantik. Maaf ya, sebentar ya. Mana ini? Iya nih, payah nih. Iya, jadi psikotes itu sebenarnya kan tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik kalian secara utuh, gitu ya. Jadi saya sudah kirim ke Pak Aftar, maaf Pak. Ya, mengetahui secara utuh kepribadian kalian, terus juga kognitif kalian, ya makanya tadi perlu belajar matematika gitu ya. Terus juga ada apa namanya bahasa ya, bahasa nanti kita akan apa namanya lihat lagi secara lebih jelas
apa namanya, apa saja sih kalau psikotes tuh yang dilihat gitu ya? Mmm, maaf ya, ini bener-bener nih. Iya, jadi psikotes itu sebenarnya adalah, suatu tes ya, yang sudah terstandarisasi dan juga ada sistemnya, sistematis sekali. Jadi untuk mengukur, kemampuan kognitif kalian, terus juga, sikap kerja kalian, terus juga, apa namanya, kepribadian kalian, ya, yang, bertujuan untuk memprediksi tingkah laku di masa depan, gitu. Jadi kenapa sih perlu ada psikotes, gitu ya, kenapa sih psikotes itu diperlukan? Karena begini, eee, kalau kalian calon-calon, pegawai itu kan kita nggak tahu ya, istilahnya user tuh nggak tahu, eee, kondisinya tuh seperti apa. Apakah emang beneran bagus ya, kalau dari CV-nya kan pertama seleksi berkas dulu ya. CV-nya tuh bagus banget deh ya, dia ikut apa, pengalaman, ini, apa, kepanitiaan di mana, terus juga pernah magang di mana, seperti itu ya. Nah, diperlukannya psikotes adalah untuk melihat kira-kira si calon pekerja ini atau calon karyawan ini apakah, cocok dengan, jenis-jenis tugas yang akan ia kerjakan pada saat nanti bekerja, gitu ya. Terus juga, tingkah lakunya kayak gimana nih? Apakah nanti, suka apa namanya ya, agresif gitu terhadap rekan kerja, bisa kerjasama atau enggak, gitu-gitu ya. Jadi, mmm, psikotes itu sangat diperlukan. Memang, mmm, di setiap perusahaan itu memiliki, apa namanya, memiliki, tahapan-tahapan proses rekrutmen yang berbeda-beda, ya. Jadi gini, ada yang sudah pernah, mmm, bekerja sebelumnya, magang misalnya? Udah dong ya, magang udah pernah kan? Sudah, Mbak. Udah pernah ya magang ya? Itu ikut ikut, ada tes psikotes juga nggak? Ada. Oke, ini siapa yang bicara maaf? Seno. Seno, Bu. Seno. Mas Seno ya? Oke. Mas Seno, berarti pernah, magang itu pernah mengikuti psikotes, betul ya? Apa namanya, seperti apa psikotesnya? Coba boleh diceritakan Mas Seno? Eh, saya pernah psikotes di apa tuh, kerjaan sebelumnya, Bu. Mhm. Psikotesnya banyak sih. Ya kayak suruh ngegambar gitu, terus saya apa tuh dikasih soal cerita, hitung-hitungan gitu kan, terus logika. Mhm mhm. Susah nggak menurut Mas Seno? Ada yang susah, ada yang gampang, Bu. Oke, boleh coba cerita yang susah apanya sih? Kayak misalkan yang hitung-hitungan. Saya dulu pernah tuh Mhm. eh ikut psikotes. Itu dikasih selembar kertas A3 Mhm. itu apa ya, angka semua, Bu. Jadi saya apa tuh harus harus apa tuh ngitung cepat gitu kan. Itu kondisinya bolak-balik angka semua tuh, tapi saya harus ngitung cepat, Bu. Itu kayak aduh udah kayak dikejar-kejar apa gitu. Oke, ya Perhitungan itu orang. yang mhm, itu susah menurut Mas Seno ya, padahal kan itu cuma ngitung penjumlahan aja kan? Iya, cuman saya kan belum tahu strateginya kemarin kan. Kok ini kayak dikejar-kejar, soalnya kan dikasih waktu juga, Bu. Iya, betul betul betul. Iya, memang, psikotes itu, pasti ada yang dikasih waktu, ada yang tidak. Nah, kalau tadi yang Mas Seno ceritakan itu memang, itu namanya, tes Pauli. Namanya tes Pauli. Tes Pauli itu, berguna untuk mengetahui ya kalau tadi Mas Seno bilang, "Kok kayak dikejar-kejar ya?" Oh, semakin stres, semakin deg-degan ngerjainnya,
Makin hasilnya panik, jadi Bu. bisa. Hah? Makin panik, Bu. Betul, makin panik, ya. Jadi memang untuk mengerjakan tugas yang seperti itu, maksudnya bukan untuk membuat peserta jadi panik ya, tapi justru melihat bagaimana peserta ini menghadapi keadaan tertekan, gitu ya. Jadi kayak teman-teman nih yang belum tahu ya, yang tadi diceritakan sama Seno, itu adalah salah satu psikotes ya, salah satu apa namanya ya, salah satu subtes dari psikotes yang digunakan untuk melihat sikap kerja, ya sikap kerja. Nanti juga akan kita akan jelaskan lagi. Ini sudah ada share screen-nya, sudah lihat teman-teman? Udah Kak, aman. Sudah lihat aman ya. Yang jadi asrotnya saya siapa? Maaf sekali lagi. Mungkin bisa kita slide keempat. Minta tolong di slide keempat. Oke. Ya. Nah, di sini tadi yang saya bilang ya, bahwa di setiap perusahaan, kita balik lagi ke awal ya, supaya pelan-pelan kelihatan nih. Proses rekrutmen di setiap perusahaan itu bisa beda-beda. Ya, jadi yang saya berikan di sini adalah 1 sampai 10 proses dari seleksi berkas, tes online, psikotes, kemampuan, diskusi kelompok, wawancara, ada HRD, user direksi, tes kesehatan dan kontrak kerja. Nah, proses ini ya bisa bisa ada yang di-skip gitu. Jadi bisa seleksi berkas langsung psikotes, langsung wawancara, tes kesehatan nggak usah, kontrak kerja langsung misalnya seperti itu. Nah, yang panjang seperti ini biasanya di BUMN atau di kementerian. Kenapa? Karena peminatnya kan banyak ya, peminatnya banyak. Jadinya diperlukan proses yang cukup panjang dan ketat supaya bisa dihasilkan atau diperoleh karyawan yang memang benar-benar unggul gitu. Nah, ini proses yang panjangnya, tapi mungkin teman-teman juga nanti akan mengalami proses yang singkatnya. Dalam artian mungkin perusahaan buka lowongannya nggak besar-besaran gitu ya, kandidatnya juga tidak sampai ribuan atau ratusan. Nah, biasanya seleksinya akan lebih cepat. Gitu. Biasanya seleksi berkas biasa ya, bisa langsung psikotes atau wawancara dulu gitu. Jadi psikotes sama wawancara biasanya duluan mana tergantung dari kebutuhan si perusahaannya. Terus juga tes kesehatan. Kalau sekarang mungkin diperlukan ya tes kesehatan ya, paling tidak entah ada sertifikat vaksin kah atau bukti bebas COVID kah dan lain sebagainya. Mungkin sekarang tes kesehatan diperlukan. Lalu juga ada kontrak kerja. Jadi nanti jangan kaget kok ternyata beda nih ya proses rekrutmennya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Tea gitu. Begitu ya. Nah, sekarang hari ini kita akan fokus ke psikotes. Oke. Boleh ke yang selanjutnya. Nah, psikotes ini adalah apa? Dari definisinya sendiri ya. Tes ini kenapa kok banyak dipakai gitu ya? Padahal pertanyaannya macam-macam. Kok bisa sih untuk memprediksi tingkah laku gitu ya? Kok bisa sih sangat menakutkan dalam tanda kutip gitu ya? Kenapa kok dipakai terus? Memang benar ya psikotes itu bisa memprediksikan tingkah laku saya di depannya, gitu ya. Kenapa banyak dipakai? Karena memang psikotes ini sudah terstandarisasi, ya. Dia punya prosedur, dia punya sistem, dia disusun pertanyaan-pertanyaannya itu memang sesuai dengan standar measurement. Jadi pengukuran yang memang terstandarisasi gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin nggak percaya psikotes gitu, hasilnya salah misalnya.
mungkin teman-teman sendiri yang mengerjakannya kurang sesuai instruksi barangkali, gitu ya. Jadi, psikotes ini kenapa banyak dipakai dan memang dipercaya untuk mengukur, eee tingkah laku orang di masa depan karena memang, sudah baku, tes-tesnya sudah baku. Nah, psikotes sendiri ini, banyak ragamnya, ya, banyak ragamnya. Ada yang digunakan untuk mengukur minat dan bakat pada saat kalian SMA gitu. Nah, psikotes yang kita bicarakan sekarang adalah psikotes untuk mengukur kemampuan kalian dalam bekerja dan juga hubungannya dengan lingkungan pekerjaan. Begitu ya. Maksud tujuannya tadi mengetahui gambaran secara utuh pribadi kalian. Sehingga cocok nggak nih untuk bekerja di perusahaan ini, ya, di perusahaan A ini. Karena memang apa namanya, slogannya rekrutmen itu adalah menempatkan orang yang benar di tempat yang benar. Right man on the right place. Jadi dua-duanya harus benar. Ya, orangnya tepat di tempat yang juga tepat. Gitu. Bagaimana kalau misalnya si orang ini sangat pintar, misalnya ya ada kasus saya pernah juga mengalami. Jadi orang ini sangat pintar, cerdas banget gitu ya, dari tes-tes kognitifnya kelihatan bahwa anak ini pintar dan cerdas, ya. Tetapi dia melamar di perusahaan yang memerlukan orang yang memiliki kemampuan kerjasama yang baik, gitu. Jadi di perusahaan ini benar-benar mengemukakan teamwork gitu ya. Jadi apa-apa pokoknya harus kerjasama, apa-apa pokoknya harus melalui rapat, apa-apa pokoknya nggak bisa kerja sendiri gitu. Nah, si orang yang pintar tadi tidak diterima di perusahaan ini karena ternyata walaupun dia pintar dan cerdas gitu ya, dia kurang bisa menghargai pendapat orang lain gitu. Dia kurang bisa menghargai pendapat orang lain, dia kurang bisa menerima masukan dari orang lain atau kritik dari orang lain, sehingga dia tidak diterima di perusahaan ini karena dia tidak cocok di tempat tersebut. Ya, mengerti analoginya ya, mengerti dari cerita saya ya. Oke, boleh kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, ini tadi juga yang sudah saya jelaskan, psikotes itu dilakukan untuk melihat apa saja. Ada 4 aspek yang utama dan 1 aspek lainnya. Yang pertama adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir itu bisa kemampuan kalian untuk menganalisis sesuatu, berpikir secara logis, ya, kemampuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, karena kemampuan-kemampuan ini sangat diperlukan pada saat kalian bekerja. Lalu juga keterampilan bekerja. Kalau tadi Kano bilang dia ikut tes Pauli yang angka semua ya, bolak-balik angka, dan itu dikerjakan selama 1 jam full. Ya, bisa kebayang ya gimana stresnya gitu ya ngerjainnya. Padahal cuma jumlahin angka doang. Cuma 5 tambah 3, 3 tambah 2 gitu aja, gampang banget. Tapi karena banyak, jadi tekanannya lebih besar. Ya. Keterampilan bekerja, lihat untuk aspeknya keterampilan bekerja, ada ketelitiannya, ada kecepatan. Kalian kerja dengan teliti nggak sih? Kalau udah teliti cepat nggak kerjanya? Gitu. Ada orang-orang yang kerjanya teliti sih, tapi lama, gitu ya. Lalu sistematika bekerja atau bisakah merencanakan sesuatu dari awal sampai kalian akhirnya seperti apa? Lalu juga yang juga penting adalah keterampilan berhubungan dengan orang lain, karena di perusahaan dimanapun kalian bekerja, keterampilan berhubungan dengan orang lain itu adalah yang utama. Ya, karena kalian tidak hanya bekerja dengan rekan kerja, tapi juga dengan atasan, dengan bawahan, dengan lain bagian gitu ya.
Jadi ini sangat diperlukan, gimana cara kita bisa kerjasama, kemampuan interpersonal ya, atau kemampuan adaptasi. Karena kalian bekerja diharapkan nggak cuma setahun 2 tahun. Kalau kuliah kan ada waktunya ya, 4 tahun paling lama 6 tahun gitu. Tidak perlu bekerja sama dengan orang lain untuk bisa lulus misalnya. Tetapi kalau pekerjaan, perusahaan apapun pasti menginginkan kalian bekerja lama di situ. Gitu. Jadi nggak ada perusahaan yang cuma terima kalian untuk setahun 2 tahun. Gitu ya. Mereka melakukan proses rekrutmen ini investasinya banyak gitu, investasinya tinggi. Makanya mereka pasti mengharapkan pegawai-pegawai yang loyal ya. Lalu juga fokus pada pelanggan, informatif, persuasif, dan ini pasti apa namanya ya, tarafnya itu berbeda-beda di antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Gitu ya, misalnya orang yang di belakang layar atau bekerja di belakang layar, kemampuan persuasif atau informatifnya mungkin tidak terlalu tinggi diperlukan dibandingkan dengan orang-orang yang harus ketemu sama klien langsung, seperti itu ya. Lalu keterampilan pribadi, integritas dirinya seperti apa, daya tahan kerja, daya tahan stres, motivasi ya, yang percaya diri, fleksibilitas dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir, psikotes juga bisa melihat aspek minat ya. Terus juga di sini ada penampilan dan kesehatan, ini lebih ke pada saat kalian mengikuti psikotesnya. Jadi ada observasi yang dilakukan oleh tester atau psikolognya untuk melihat bagaimana sih cara kalian berpenampilan atau bagaimana cara kalian menghargai perusahaan ya. Jadi kalau berpenampilan rapi tidak hanya pada saat interview aja, tapi pada saat psikotes offline ataupun online, penampilan tetap dijaga. Begitu juga dengan kesehatan. Misalnya yang jadi perhatian itu kalau dibutuhkan pegawai yang harus kerja lapangan, ya. Yang kami observasi juga adalah kesehatan ya, misalnya ya, apakah ada cacat fisik dan lain sebagainya yang bisa mengurangi kemampuan bekerja di perusahaan itu. Oke. Bisa lanjut ke slide yang selanjutnya. Ya. Nah, ini saya rangkumkan ya berbagai macam jenis tes, waktu, kontennya apa, aspeknya, dan juga pelaksanaannya seperti apa. Kalau kalian mau tahu psikotes kayak apa, saya yakin di internet banyak sekali. Ya, bisa benar, bisa tidak. Nah, saya kemarin sih sudah cukup melihat juga ya di internet tuh kayak apa sih beredarnya tes-tes psikotesnya itu ya. Oke, yang pertama jenis tes yang pertama adalah tes intelijensi atau tes IQ. Ya, tes IQ ini memang digunakan untuk cutting off pertama kali. Jadi misalnya gini, kalau pesertanya banyak banget, ya pesertanya banyak sampai ribuan, itu setelah dites IQ, itu kan langsung keluar skor IQ-nya, gitu ya. Nah, cutting off pertamanya adalah di sini. Biasanya perusahaan akan meminta misalnya IQ-nya berapa nih minimal. Tuh, jadi kalau IQ itu angkanya 90 sampai 110 itu di rata-rata. 111 ke atas itu di atas rata-rata dan selanjutnya. Nah, biasanya kalau untuk free entry ya, baru namanya fresh graduate baru pertama, biasanya permintaan IQ-nya tidak terlalu tinggi. Sekitar 100 itu sebenarnya sudah bisa jadi cutting point. Biasanya begitu ya. Nah, tes intelijensi ini juga bisa macam-macam sekali. Ya, kontennya biasanya bisa berupa gambar, bisa berupa perpaduan dengan verbal dan numerik.
Verbal itu maksudnya bahasa. Nanti saya akan jelaskan di tes penalaran verbal. Numerik juga begitu. Nah, aspek yang dilihat itu kecerdasan umum. Pelaksanaannya bisa online, bisa offline. Ya. Lalu selanjutnya ada tes penalaran verbal yang waktunya dibatasi. Untuk tes intelijensi biasanya waktunya sekitar 30 menit. 30 menitan lah biasanya. Tes penalaran verbal biasanya sekitar lebih cepat dia, sekitar 6 menit, 5 menitan. Ya, kontennya apa? Ada sinonim, tahu ya, persamaan kata, terus juga antonim, lawan kata, perbandingan kata, lalu juga ada pemahaman bacaan, jadi ada bacaannya, lalu pertanyaan pilihan ganda mengenai bacaan tersebut, dan menarik kesimpulan. Aspek apa yang dilihat? Kemampuan kalian untuk berbahasa, kemampuan kalian untuk memahami bacaan dan menarik logika verbal. Kenapa perlu? Kadang begini, ada orang yang cerewet banget ya, cerewet banget. Dia bisa berbicara banyak hal dalam satu waktu. Tapi orang yang mendengarkan mengerti apa enggak? Nah, begitu. Kemampuan penalaran verbal itu salah satunya adalah mengindikasikan itu. Apakah lawan bicara cukup mengerti, apakah cara berbicaranya cukup runtut, dan lain sebagainya. Ya, ini juga bisa online dan offline. Lalu ada tes penalaran nonverbal. Waktunya dibatasi, satu subtesnya sekitar 10-12, bisa ada beberapa subtes juga. Kontennya bisa perbandingan gambar, ya, melanjutkan gambar, bisa mengelompokkan, mencari gambar yang berbeda. Ini konten di internet juga cukup banyak, cuma hanya untuk sebagai latihan saja ya, karena belum tentu itu juga yang keluar. Nah, aspeknya apa yang dilihat? Ada logika abstraksi atau abstraksi nonverbal. Ini diperlukan untuk apa? Tugas-tugas yang seperti misalnya tugas-tugas yang membutuhkan tidak terlalu banyak bahasa ya atau menulis ya. Misalnya di bagian-bagian keteknikan gitu ya, tes penalaran nonverbalnya diharapkan lebih tinggi daripada penalaran verbalnya misalnya. Tuh, ini juga bisa online dan offline. Di sini semua jurusan ada ya, nggak cuma satu jurusan aja kan ya. Di UB kan ada akuntansi, manajemen, komunikasi, politik, teknik, industri, teknologi pangan ya, TI, SI. Ya, begitu. Ini semua di-mute ya. Oke, baiklah, saya nggak dapat jawaban. Ya, jadi biasanya tes penalaran verbal yang nilainya lebih tinggi biasanya diperlukan untuk kalian-kalian yang tadi jurusannya akuntansi, manajemen, komunikasi, ya itu nilainya harus lebih tinggi tuh di tes penalaran verbalnya. Terus politik, komunikasi ya. Nah, kalau penalaran nonverbal diharapkan teman-teman yang belajar keteknikan, ya keteknikan atau komputer, SI dan TI itu logika abstraksi atau abstraksi nonverbalnya harus lebih tinggi. Nah, kemampuan numerik, ya ada aritmatika, deret, bisa juga lihat diagram dan tabel, itu untuk melihat logika matematika kalian. Lalu tes sikap kerja. Ini juga dibatasi, tapi biasanya sekarang masih offline, ya, jadi nggak bisa online. Nah, beruntunglah mungkin kalau yang sekarang kalian ikut tesnya secara online, kalian nggak akan dapat tuh yang tadi kertas besar berangka-angka banyak, ya. Nah, tes sikap kerjanya akan dilakukan dengan tes yang lainnya. Nah, ini tadi penjumlahan angka yang banyak, bisa juga mengingat kata ya. Jadi ada beberapa kata yang harus kalian ingat, gitu ya, terus ditutup. Nah, baru ada soalnya. Gitu. Sejauh mana kalian bisa mengingat kata-kata yang sudah kalian hafalkan tadi. Lalu juga meneliti kata atau simbol. Jadi ada
deret atau apa ya, rangkaian kata di sebelah kiri sama dengan rangkaian kata di sebelah kanan gitu, apakah sama atau tidak. Nah, itu tinggal pilih sama atau tidak, itu tes untuk meneliti. Ada juga tes kemampuan khusus ya. Kalau kalian bekerja di bagian keteknikan, itu barangkali akan ada tes kemampuan khususnya. Terus juga bekerja di bagian administrasi, ya administrasi bisa di bidang-bidang akuntansi atau keuangan. Ini juga kemungkinan ada untuk tes kemampuan khususnya. Lalu juga ada juga tes kemampuan khusus mengenai kreativitas untuk teman-teman yang bekerja di bagian kreatif. Ya, bagian kreatif, misalnya apa? Anak komunikasi, itu mau kerja di perfilman barangkali, atau kerja di stasiun TV, gitu ya, atau di apa namanya ya, I.O. ya, atau apapun bagian atau apapun perusahaan yang memang membutuhkan kreativitas. Begitu. Nah, kreativitasnya sendiri tesnya bisa bentuk lingkaran-lingkaran, lalu kalian disuruh gambar berdasarkan dari lingkaran itu, atau juga kata-kata. Tuh, jadi ada kata, terus ada instruksinya, kalian diminta untuk mengembangkan kata tersebut sesuai kreativitas kalian. Nah, ini inventaris kepribadian yang waktunya tidak dibatasi, tetapi biasanya bisa dikerjakan selama 30 sampai 40 menit. Jadi, walaupun misalnya waktunya tidak dibatasi, kalian diminta untuk ya tetap bekerja dengan cepat. Tuh ya. Ini adalah caranya adalah memilih pernyataan yang sesuai diri. Biasanya pernyataannya ada 2, kalian diminta pilih salah satu saja. Itu bisa ada banyak pertanyaannya sampai ratusan, tapi ada juga yang beberapa puluh aja. Tuh ya. Ini adalah aspek yang dilihat adalah kepribadian kalian secara menyeluruh, kebutuhan utama kalian sebagai individu. Ini bisa dilakukan secara offline dan online. Lalu yang terakhir adalah tes grafis. Tes grafis atau tes gambar, ya, yang waktunya tidak dibatasi. Tapi biasanya satu tugas harusnya bisa dilakukan secara 15 menit sampai 20 menit lah, ya. Gitu. Gambarnya apa sih? Ya, pasti suka ada yang denger nih, gambar orang, gambar pohon, ya. Itu saya suka gagal di situ, padahal sih belum tentu gagalnya di situ, ya kan? Gambar orang, gambar pohon, atau melanjutkan stimulus, yang kalau kalian bisa lihat di internet juga, ada 8 kotak, namanya tes Wartek. Bukan warteg ya, Wartek. Tes Wartek, itu ada 8 kotak, lalu ada stimulusnya. Gitu. Nah, kalian tinggal diminta untuk melanjutkan stimulus itu atau menggambar sesuai dengan stimulus. Kuncinya adalah sesuai dengan stimulusnya. Gitu. Jadi diharapkan nggak nyeleneh lah, gitu ya, dengan apa namanya gambarnya tidak sesuai dengan stimulus. Gitu. Terus juga ini aspek-aspek yang dilihat apa aja sih? Oh, ternyata banyak sekali ya yang dilihat dari tes grafis. Bisa melihat motivasi kalian, kemampuan adaptasi kalian, kepekaan terhadap lingkungan, apakah kalian orang yang agresif atau tidak, bagaimana cara problem solving, perencanaan, sistematika kerja, dan yang lainnya. Ya, jadi tes grafis ini cukup banyak bisa menggali kalian. Apakah perlu belajar gambar? Gambar saya jelek banget. Tuh kan? Asal kalian tidak menggambar stick figure kayak anak TK, itu bisa dinilai. Ya, jadi ikuti instruksinya. Biasanya gambar orang yang diminta adalah gambar orang secara utuh dari kepala sampai kaki. Jadi jangan gambar cuma kepalanya aja atau badannya aja atau sampai kaki betisnya aja, tapi seluruhnya gambar orang secara utuh. Yang dinilai apa sih, Mbak? Bagusnya? Bukan. Bukan bagusnya. Bukan, saya nggak bisa gambar nih. Gitu ya. Gimana caranya saya bisa lolos psikotes kalau saya nggak bisa gambar orang? Tuh.
Yang psikolog lihat atau yang penilai lihat dari tes grafis itu biasanya adalah apa ya, image keseluruhannya, gitu ya. Image keseluruhan gambar kalian tuh yang ditangkap apa sih? Gitu, gambarnya tuh kayak apa sih? Apakah sendu, sedih, gelap, apakah kaku, ya? Jadi selain kita lihat aura gambarnya, kita lihat tarikan garisnya, ya, kita lihat apa namanya, identitas orangnya atau keterangan gambarnya karena nanti diminta untuk memberikan keterangan gambar ya. Terus juga apa namanya, penempatannya di mana, di atas, di bawah, di tengah. Terus saya disuruh minta nih, Mbak, bagusnya di mana ya, Mbak, gambarnya? Di tengah kah? Di atas kah? Di bawah kah? Menurut kalian seharusnya di mana? Gitu. Gambar yang seperti apa yang bisa menggambarkan diri kalian sendiri? Begitu. Karena kita akan bicara lagi nanti bahwa psikotes itu tidak bisa dipelajari. Psikotes itu jangan sampai menggambarkan pribadi yang lain dari kalian. Gitu ya. Nah, ini juga offline. Biasanya pada saat online kalian diminta untuk menggambar lalu difoto biasanya, difoto lalu diberikan ke penyelenggaranya. Gitu. Jenis-jenis tesnya bisa lanjut, tolong ke slide yang selanjutnya. Nah, ini adalah contoh psikogram. Psikogram itu apa sih? Ya, dari serangkaian tes yang kalian lakukan tadi, dimasukkan ke dalam tabel ini. Tuh, ini namanya psikogram. Ada aspek psikologisnya, lalu ada nilainya. Nah, nilainya biasanya ada yang range-nya itu ada yang 1 sampai 20, ada yang 1 sampai 5, ini adalah yang 1 sampai 7. Ya, 1 sampai 7 itu apa namanya? Yang 1 tuh kurang banget gitu ya, sampai yang ke-7 itu yang paling baiknya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada potensi intelektual, ada potensi intelektual 20%, kepribadian 45%, potensi kerja 35%. Nah, ini yang tadi saya bilang, kepribadian itu memiliki bobot yang paling tinggi. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa diperlukan orang-orang yang memiliki kepribadiannya baik, bisa menyesuaikan diri, bisa mengendalikan emosi, bisa bekerja sama, dan lain-lain, hubungannya dengan orang lain. Begitu ya. Oke, nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa dibacakan di akhir ya, nanti kita bisa apa namanya ngobrol, bisa sharing, dan saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, di sini kalau kalian lihat ada garis birunya di angka 4, itu namanya gray area. Gray area itu adalah apa namanya? Gray area itu adalah nilai paling rendah kalian bisa diterima. Ya, ini adalah salah satu contoh psikogram dari kementerian yang saya ambil, salah satu kementerian. Karena fresh graduate semua, free entry, jadi gray area-nya di angka 4 atau di cukup. Jadi kalau dia sudah melewati atau memiliki nilai di 4, untuk psikotesnya dia lolos. Begitu ya. Ini saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut lagi ya. Boleh tolong next slide-nya. Nah, hal-hal yang harus dipersiapkan, ini secara umum aja ya. Baik online atau offline, semua psikotes kalian harus melakukan ini. Diharapkan sih, bukan harusnya, kan udah pada besar ya, pada dewasa ya. Cukup istirahat. Malam sebelumnya, kalian harus istirahat dengan cukup. Nggak usah begadang, nggak usah jalan-jalan, apalagi zaman sekarang ya. Cukup istirahat. Ya, supaya bisa bangun pagi dengan fresh. Oke, badannya sehat, pastikan badan kalian sehat. Karena kalau tidak sehat, itu akan mengganggu konsentrasi kalian.
Lalu pastikan untuk mandi dan sarapan, berpenampilan rapi dan sopan. Kalau offline biasanya kita memperbolehkan untuk bawa air minum ya, jadi jangan sampai nggak bawa. Waktunya lama psikotes itu sekitar 3 jam lebih biasanya ya. Siapkan alat tulis, ini yang biasanya juga jadi masalah karena suka minjeman gitu ya. Pensil kayu HB itu sudah pasti untuk gambar, penghapus diperlukan, lalu rautan ya dan lain sebagainya. Terus juga siapkan dokumen yang diperlukan, jangan sampai ketinggalan. Datang atau bergabung Zoom itu lebih awal. Jadi jangan mepet. Ya, jangan mepet. Lalu pentingnya adalah fokus dan konsentrasi. Terus kalian juga harus percaya diri. Ya, bahwa kalian bisa ngerjain. Nggak bisanya, iya optimis dulu. Paling tidak gini, kita mengerjakan dengan sebaik-baiknya yang kita bisa. Gitu ya. Lalu juga dengarkan instruksi dengan sesama. Setiap rangkaian tes yang banyak tadi, instruksinya beda-beda. Oke, instruksinya beda-beda. Jadi, dengarkan dulu instruksinya, jangan memulai duluan mengerjakan, yaitu paling nggak boleh banget ya. Terus juga, kalau nggak ngerti, silahkan tanya pada saat instrukturnya memberikan instruksi atau psikolognya kasih instruksi. Karena begitu sudah mengerjakan, tidak boleh lagi bertanya. Kalau kalian merasa kesulitan, nanti akan jadi rugi sendiri gitu. Apalagi karena nggak ngerti cara ngerjainnya. Ya. Lalu jangan melanggar peraturan. Biasanya di awal akan dibacakan tuh peraturan-peraturannya ya. Nggak boleh coret-coret buku misalnya. Atau misalnya pada saat Zoom nggak boleh matiin kamera dan lain sebagainya. Peraturannya ada dan itu tolong untuk ditaati dengan baik. Ya, ini secara umumnya. Boleh next. Kita akan membicarakan hal-hal yang harus dipersiapkan pada saat tes offline atau tes online. Ya. Kalau misalnya nanti pandeminya udah berakhir atau misalnya kalian sudah diperbolehkan untuk datang tes secara offline atau tatap muka ya. Nah, silahkan untuk survei lokasi sebelumnya. Terutama kalau kalian mengikuti tes yang massal ya. Jadi banyak gitu pesertanya. Yang saya suka alami biasanya adalah para peserta itu suka nyasar ruangan, gitu. Masuknya ke ruangan yang mana? Biasanya kalau di kementerian atau di BUMN gitu ya, itu mereka tesnya banyak, bisa ribuan, ruangannya juga banyak. Nah, kalau bisa silakan kalian untuk survei lokasi sebelumnya, datang lebih awal itu juga perlu ya, perkirakan kondisi padatnya jalan, cari lokasi, cari tempat duduk itu juga lumayan dan lain sebagainya. Pelihara kebersihan lembar tes, lalu juga boleh mengerjakan soal yang mudah dahulu. Biasanya kalau psikotes tidak ada sistem minus. Jadi kalau lagi tes offline, kalian bisa tuh pilih soal yang kalian bisa kerjain dulu, baru nanti kembali ke soal yang susah misalnya. Ya, tapi juga perhatikan waktunya. Nah, ini juga perhatikan waktu pada saat kalian mengerjakan tugas yang justru nggak ada batas waktunya. Kayak tadi misalnya tes kepribadian atau tes grafis, itu kan tidak ada batas waktunya. Itu harus selesai. Jadi jangan sampai kalian nggak selesai karena misalnya yang lain udah ngumpulin gitu. Terus jadi nggak selesai. Kalau nggak selesai itu tidak bisa di-scoring atau nggak bisa dilihat. Akhirnya ya kalian bisa nggak lolos gitu ya untuk tes offline. Lalu untuk tes online pastikan sekali jaringannya kuat, fotonya cukup, siapkan 2 gadget dan juga charger. Soalnya ada kejadian kemarin di tengah-tengah baterainya habis. Baterainya habis dan dia harus mencari charger yang tadi mana, akhirnya gabung lagi waktu tesnya udah selesai. Jadi persiapkan sebaik-baiknya ya 2 gadget dengan charger. 2 gadget biasanya, 1 untuk observasi, 1 untuk ngerjain tes online-nya. Gitu ya, pastikan tempatnya tenang dan sepi, siapkan kertas kosong untuk coret-coret dan juga tes grafis, bertindak cepat jadi kendala, hati-hati terhadap waktu tes, dan kalau tes online itu beda sama offline. Kalau tes online,
kalian justru harus mengerjakan soal yang pada saat itu kalian hadapi. Gitu. Karena kalau kalian skip, akan butuh waktu untuk kembali ke soal tersebut. Gitu. Jadi kerjain yang itu dulu. Kalau emang benar-benar nggak bisa lah baru skip. Gitu ya. Boleh lanjut lagi ke slide yang selanjutnya. Baik, nah ini. Kalian pernah dengar adanya TPA, ya, tes potensi akademik. Nah, ini biasanya nyaru nih sama psikotes nih. Ya, jadi kalau TPA ya TPA, psikotes ya psikotes. Gitu ya. Walaupun sebenarnya TPA atau tes potensi akademik itu adalah salah satu jenis psikotes. Nah, tetapi TPA ini hanya mengukur kecerdasan intelektual kalian berdasarkan hasil belajar. Ya, jadi hasil belajar kalian dari SD, SMA sampai sekarang ke perguruan tinggi itu bisa diukur di TPA. Ya, sedangkan psikotes untuk mengetahui karakter utuh dari seseorang. Ya, psikotes melihat kecerdasan, tadi kita sudah jelaskan ya, kecerdasan, sikap kerja, pribadian, dan juga lainnya. Tapi TPA hanya melihat aspek verbal, numerikal, dan figural. Ya, kalau psikotes, waktunya tergantung dari tes yang dipilih atau diperlukan untuk mengukur aspek-aspek yang mau dilihat. Sedangkan kalau TPA, waktunya itu hanya 2 jam 50 menit. 2 jam 50 menit dengan 3 bagian, verbal, numerikal, dan figural. Verbal ini sekitar 50 menit, kalau nggak salah ya, numerikalnya 50 menit, dan figuralnya 50 menit. Gitu. Nah, psikotes digunakan untuk, psikotes banyak nih gunanya. Tidak hanya untuk menyeleksi pegawai, untuk juga promosi atau kenaikan jabatan, bisa untuk talent mapping, jadi mengetahui sebenarnya talent kalian atau kemampuan kalian di sebelah mana ya. Lalu juga bisa juga untuk beasiswa dan mengetahui minat dan bakat. Sedangkan tes potensi akademik itu pure untuk menyeleksi. Ya, bisa menyeleksi ASN. Seleksi masuk perguruan tinggi negeri untuk S2 biasanya pakai ini TPA, lalu untuk beasiswa tertentu. Kalau psikotes, saya bilang nggak perlu latihan. Kalian tidak perlu berlatih untuk psikotes. Karena ini mengukur pure kalian kayak apa. Kalau TPA, kalian boleh latihan. Tuh, kayak kalian mau ujian aja, bisa latihan. Gitu ya, dan saya rasa buku-buku TPA juga banyak sekali ya dijual. Terus juga di internet juga kayaknya juga banyak. Ya. Psikotes sendiri biasanya dibagi jadi kategori nilai, ada rendah, kurang, cukup, baik, tinggi, sedangkan kalau TPA rentang nilainya 200 sampai 800, rata-ratanya 500-550. Tuh. Terus juga psikotes gunanya untuk memprediksi kinerja atau tingkah laku seseorang di masa depan. Khususnya ini psikotes masuk karyawan ya. Nah, kalau TPA gunanya untuk memprediksi keberhasilan belajar secara kognitif, tetapi tidak untuk mengetahui sikap kerja dan kepribadian. Tahu ya bedanya psikotes dan TPA ya? Yuk, boleh next lagi. Nah, gunanya apa sih? Ya, psikotes di perusahaan tuh gunanya untuk apa? Pertama pasti memilih calon karyawan sesuai sama kebutuhannya, ya, bagian apa, posisi apa, dan juga budaya perusahaannya. Gitu. Kenapa harus matching nih? Kenapa budaya perusahaan juga penting? Karena itu tadi saya bilang untuk mengurangi tingkat turnover atau resign, jadi pegawai berhenti gitu ya. Terus juga pastinya untuk memprediksi tingkah laku saat bekerja ya, baik bekerja secara normal, apakah rajin ya, apakah malas-malasan, apakah mau kerja sama orang lain dan lain sebagainya aspeknya, baik dalam keadaan normal maupun keadaan pada saat karyawan itu bermasalah atau tertekan. Ya, lalu juga menempatkan karyawan di bagian dan posisi yang tepat. Ada kalanya, misalnya kalian nih melamar di bagian marketing misalnya ya. Nah, terus pada saat psikotes,
ternyata kalian dinilai lebih cocok di bagian sales misalnya, gitu ya. Itu bisa saja HRD-nya akan memindahkan bagian kalian, itu karena memang dari hasil psikotes kalian lebih cocok di bagian yang sales, gitu. Misalnya itu. Terus juga user atau atasan kalian bisa memberikan target yang sesuai dengan kemampuan kalian, gitu ya. Jadi kalau psikotesnya tidak tepat, ya, atau kalian belajar sampai segitunya nilainya bagus sekali, gitu ya, misalnya, akhirnya apa? Usernya memberikan target yang tinggi, udah tinggi, ternyata pada saat kalian di lapangan nggak bisa ngerjainnya karena itu bukan kalian, gitu ya. Kalian nggak bisa memenuhi target karena tidak sesuai dengan diri kalian, ya. Atau memberikan tugas tambahan. Ya. Lalu juga menentukan dasar untuk menentukan status karyawan. Status karyawan itu kan beda-beda ya, ada yang probation, ada yang kontrak, ada yang bisa langsung tetap, gitu. Itu kan beda-beda. Nah, dengan hasil psikotes tadi, kalau emang udah bagus banget, mungkin probationnya nggak akan terlalu lama. Tuh ya, udah cocok banget nih. Perusahaan kan juga akan takut kalian akan pergi. Jadi probationnya mungkin tidak akan terlalu lama. Atau kontraknya juga nggak akan yang sampai setahun atau 6 bulan, misalnya. Jadi ini juga bisa jadi dasar untuk menentukan statusnya. Lalu panduan untuk mengembangkan potensi karyawan dan pelatihan-pelatihan apa yang kalian perlukan. Tuh, jadi kalau di psikotes kan udah tahu tuh bagusnya di mana, kurangnya di mana. Tuh, dengan adanya pengetahuan seperti itu, user atau HRD akan bisa mengemas training-training apa yang cocok untuk kalian sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya, boleh next lagi. Mas apa Mbak Ferry nih? Yang dari tadi bantuin saya nih ya kayaknya. Oke, nah ini tadi ya. Karena ada proses atau tahapan yang lainnya, biasanya hasil psikotes yang lolos. Ya, jadi hasil psikotes yang lolos akan dikonfirmasi kembali dengan tahapan proses lainnya. Psikotes itu bisa dilakukan sebelum wawancara atau sesudah wawancara. Nah, ini bedanya begini. Kalau sebelum wawancara, biasanya itu langsung kelihatan kan hal-hal apa saja yang jadi kekurangan dan kelebihan kalian. Nah, nanti di wawancara akan dikonfirmasikan kembali. Gitu. Terutama juga misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai. Jadi psikotes kan angkanya banyak tuh tes-tesnya. Terus ternyata ada yang nggak matching nih di hasil psikotes kalian. Nah, nanti akan dikonfirmasikan atau ditanyakan kembali pada saat wawancara. Tetapi kalau misalnya wawancara duluan nih, wawancara duluan baru psikotes. Kalau wawancara duluan, biasanya user kalian itu udah serak, misalnya usernya itu udah serak, HRD-nya udah oke. Nah, lalu di psikotes. Buat apa di psikotes? Untuk melihat kekuatan dan kelebihan kalian dan juga hal-hal yang tidak kasat mata. Jadi pada saat wawancara mungkin bagus banget ya, ini anak ngomongnya lancar gitu ya, lalu bagus sekali mengemukakan pendapat misalnya. Tapi pada saat psikotes ini dikonfirmasikan lagi apakah memang sesuai dengan gambaran kepribadian pada saat wawancara. Gitu. Jadi psikotes yang setelah wawancara ini akan membantu kalian kalau kalian merasa kurang pede pada saat wawancara. Gitu kan ada misalnya grogian gitu ya pada saat wawancara. Tapi psikotesnya bagus nih. Nah, itu bisa saling mengkonfirmasi atau saling membantu. Ya. Jadi hasil psikotes tidak dapat berdiri sendiri sebagai pengambilan keputusan penerimaan pegawai. Gitu. Tapi kalau dia sudah lolos, berarti si usernya atau HRD-nya sudah memiliki profil kalian gitu, profil pegawai yang akan diterima. Gitu. Silakan boleh dilanjutkan slide yang selanjutnya. Nah, hasil psikotes yang diperoleh dari kecurangan pasti akan merugikan. Gitu.
Kalau tadi kalian ingat bahwa proses rekrutmen sendiri itu adalah untuk menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat juga. Makanya jangan sampai ada kecurangan atau atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kalian. Kenapa? Karena akan merugikan karyawan sendiri, kalian sendiri. Kalau hasil psikotesnya tidak menggambarkan diri kalian secara tepat, ya karena tadi latihan gambar misalnya, terus banyak takingnya gitu ya. Sebenarnya sih dari psikotes sendiri akan kelihatan mana yang bohong gitu ya, atau mana yang banyak memanipulasi, itu sebenarnya akan kelihatan. Tapi kalau misalnya ternyata lolos gitu ya, akan merugikan karyawan itu sendiri. Kenapa? Karena dia tidak akan ditempatkan di posisi atau bagian yang tepat. Dia bisa saja diberikan target yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Dan juga pelatihan dan pengembangan yang seharusnya jadi haknya, jadi tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Dan juga akan merugikan perusahaan. Perusahaan akan mengalami rugi waktu dan investasi. Karena proses rekrutmen sendiri juga membutuhkan waktu dan investasi yang tidak sedikit bagi perusahaan. Gitu ya. Nah, karyawan yang tadi tidak sesuai tadi, akibatnya dia tidak bisa menampilkan kemampuannya yang sesungguhnya ya. Bisa jadi dia nggak ngerjain tugas, bisa saja dia merasa terpaksa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya ya, jadi nggak bahagia, nggak penuhi target, gaji nggak sesuai, turnover dan lain-lain. Gitu. Jadi sangat diperlukan kejujuran untuk mengerjakan. Boleh lanjut? Saya rasa kayaknya udah tinggal terakhir nih. Udah, terima kasih. Boleh tanya jawab supaya Wah, saya seru banget nih. Saya ngomongnya kecepatan ya? Keren banget. Soalnya udah sejam. Enggak. Udah, iya nih kita nggak kerasa udah sejam juga ya ternyata ngobrol-ngobrolnya. Nah, ini aku mau terima kasih banyak banget kepada Kak Anjas Maradewi yang udah berbagi dan sharing materinya nih ya Kak seputar psikotes. Nah, tadi aku udah catet banyak banget nih, kan mungkin aku mau izin sekalian rangkum juga kali ya kayak biar mungkin teman-teman yang mungkin tadi agak ketinggalan atau apa mungkin bisa kita review lagi gitu ya. Tadi aku perhatiin juga nih, kayaknya udah banyak banget yang katanya tuh jelasin tadi kayak mulai dari apa itu definisinya psikotes ya kan, terus habis itu kegunaannya psikotes untuk apa ya kan, yang digunakan terutama bagi HRD begitu ya untuk memprediksi tingkah laku calon karyawan gitu kan, nanti apakah kira-kira dia akan cocok sama pekerjaan yang akan nanti di-assign kepada dia gitu kan ya. Nah lalu bisa juga nanti melihat begitu nanti kira-kira kepribadian dia tuh akan seperti apa ya kan Kak, bisa dia kira-kira cocok nggak sama rekan kerja atau dia bisa bekerja sama dengan tim atau enggak begitu kan ya. Nah terus tadi juga udah ada banyak banget proses rekrutmen yang di list begitu kan ya, sama katanya tuh ada banyak banget sampai aku lihat kalau nggak salah tadi ada 10 ya kan, dari seleksi berkas terus sampai tes kemampuan dulu, terus nanti habis itu ada lagi wawancara ya kan, dan di wawancaranya itu pun nanti baru dilihat lagi juga apakah kira-kira nanti skornya itu nilainya itu yang tadi ada di gray area itu di ujung-ujungnya direkomendasi atau enggak begitu kan ya. Jadi sebenarnya panjang banget teman-teman ya kan. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri banget nih untuk psikotes ya kan, dan kayak tadi tuh udah dijelasin kira-kira apa sih yang perlu kita persiapkan ya kan, tadi ada banyak banget kayak istirahat, jangan sampai kita begadang ya kan, jangan main-main gitu kan ya, tadi udah kita datang harus prepare, terus kayak tadi ceritanya katanya juga ada orang yang habis baterai pula gitu ya, lagi tes dia tiba-tiba mati gitu kan. Nah itu kita harus siapin device juga yang oke gitu ya, terutama buat yang online ya kan. Terus tadi ada perbedaannya juga kan online offline, kayaknya panjang gitu ya guys. Jadi kita memang benar-benar harus mempersiapkan diri banget dengan baik, karena psikotes itu penting dan akan mempengaruhi nanti tuh hasil kita diterima atau enggak gitu. Nah, jadi kita akan lanjut ke sesi tanya jawab nih. Nah, jadi tadi aku udah lihat banyak banget ada chat yang masuk di kolom Zoom ini ya, di kolom chat Zoom.
Nah, jadi mungkin aku akan langsung mulai baca ini ya, kayak ya, satu-satu. Nah, oke, jadi yang pertama ini ada pertanyaan dari Rista. Sore Kak, izin tanya ya. Dia ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dia tanya berapa kali ikut tes psikotes nih dulu, waktu yang tersedia tidak cukup. Nah, maksudnya udah ngerjain soal, tapi waktunya udah habis. Nah, gimana caranya kita manage waktunya itu? Nah, terus yang kedua pertanyaan, apa aja kiat-kiat supaya lolos psikotes? Mungkin tadi udah agak disinggung di materinya katanya dikit ya, cuman mungkin kira-kira secara personal ada tips lagi nggak nih Kak, biar kita tuh nggak panik atau nggak kelewatan waktu gitu. Oke. Ya, jadi psikotes itu ini bocorannya adalah kalian tidak harus mengerjakan semua sampai selesai. Bukan ini. Gini. Jadi psikotes itu soalnya bisa banyak banget, ya, bisa banyak banget dengan waktu yang terbatas, ya, dengan waktu yang terbatas. Nah, memang banyak juga yang tidak bisa menyelesaikannya. Misalnya ada 30 soal matematika, tapi ternyata cuma dikasih waktu 10 menit gitu ya. Soal matematika yang jelimet banget. Buat kalian yang jurusannya IPS, udah lama ya nggak ketemu matematika ya. Terus juga maklum nggak sih kalau kalian tidak bisa menyelesaikannya? Iya maklum dong, gitu ya. Makanya ada apa namanya? Ada penilaian-penilaian tadi. Ya, misalnya nih dalam 30 soal matematika, kalau kalian bisa mengerjakan sekitar 10 aja atau 11 aja, itu udah masuk rata-rata. Itu kemampuannya. Karena kalian dibandingkan dengan orang-orang lain yang seumuran dengan kalian. Pada saat mengerjakan tes itu namanya norma ya. Sorry, ini namanya norma. Jadi jangan khawatir kalau kalian nggak bisa menyelesaikannya sampai akhir. Gitu. Karena memang banyak orang yang tidak bisa mengerjakannya sampai akhir. Waktu itu di-set untuk melihat kemampuan kalian secara realistis. Gitu. Jadi kalau tidak ada waktunya, untuk tes kemampuan ya, tidak ada waktunya, tapi terus kalian harus mengerjakan sampai selesai, jadinya tidak bisa diskor dengan adil, ya kan? Jadi perlu adanya waktu untuk melihat atau mengukur kemampuan kalian sampai di mana. Ya, jadi kalau kalian sudah bisa mengerjakan tes itu setengah, dari normanya akan dilihat, oh nih si A bisa pengerjaan sama nomor 15 nih, dibandingkan sama teman-teman yang lainnya, dia masuk di norma mana nih? Oh, di norma cukup. Oke, berarti lolos. Gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa ngerjain sampai 20 lebih dibandingin sama teman-temannya yang lain atau orang-orang seusianya, berarti kan dia memang lebih tinggi gitu. Nah, berarti nilainya dia bisa lebih baik. Nah, itu juga tergantung dari posisinya kalian. Tadi kita bicara soal gray area ya. Untuk ini deh, untuk anak-anak komunikasi misalnya. Jadi humas, perlu kemampuan matematika nggak? Perlu nggak kira-kira? Nggak terlalu ya, nggak terlalu ya. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan ini cukup aja udah lolos gitu. Tapi kemampuan bahasanya nih, penalaran verbal yang tadi saya katakan. Anak-anak akuntansi, anak-anak komunikasi, akuntansi, manajemen gitu ya, untuk melamar posisi-posisi yang hubungannya dengan apa namanya? Bagian-bagian yang hubungannya banyak berhubungan sama orang, kemampuan verbalnya harus bagus. Jadi kalau misalnya memang di pertanyaan-pertanyaan yang sinonim, antonim, pemahaman bacaan, harus digeber gitu. Jadi tipsnya itu. Kalau misalnya kalian yang anak teknik nih, anak teknik ya matematikanya harus bagus dong gitu ya. Atau kemampuan nonverbal atau gambar tadi yang saya bilang, mencocokkan gambar, mencari apa namanya? Jadi misalnya ada 3 potongan gambar, terus ini masuk ke gambar yang mana. Nah, itu kemampuan nonverbal itu harus bagus untuk anak-anak teknik.
Jadi kalian strateginya adalah dengan melihat bahwa saya ini ngelamar di posisi apa, ya, saya ngelamar di bagian mana, dikira-kira saja apakah saya memerlukan kemampuan matematika apa enggak ya untuk bekerja di bagian itu, atau saya memerlukan kemampuan nonverbal yang bagus nggak ya di situ. Gitu. Kalau enggak, ya tetap harus mengerjakan sebaik-baiknya, tapi jangan jadi khawatir banget gitu. Yang ini saya nggak selesai nih, nggak apa-apa. Ya, tapi bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, jadi Terus balik tadi lagi gitu ya. kedua, Iya, iya Kak, lanjut Kak. sorry, tadi pertanyaan yang kedua apa saya jadi lupa. Yang kedua itu kiat-kiat lolos, tapi sebenarnya juga udah disinggung tadi ya Kak ya. Berarti balik lagi ke ke tujuannya kita itu tadi melamar pekerjaannya apa, terus kita strateginya juga menyesuaikan begitu Kak ya Kak ya? Iya, betul, betul. Oke. Nah, terus semoga menjawab ya kepada Kak Rista tadi yang bertanya. Nah, oke. Nah, kita lanjut nih Kak ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada dari Iviana Pauline. Apa yang membuat gagal pada tes psikotes dan apakah ada ketidakcocokan antara posisi yang dilamar dengan kepribadian kita? Terima kasih. Oke, itu udah menjawab tuh. Kita gagal karena tidak sesuai kepribadiannya, tidak sesuai kemampuannya dengan posisi yang dilamar. Itu sudah menjawab. Gitu. Gagal. Berarti balik lagi gitu ya. Iya, tadi yang saya bilang. Misalnya nih, tadi kan sudah ada psikogram tadi ya, sudah saya jelaskan ya, ada gray area-nya. Setiap biasanya setiap bagian itu gray area-nya akan berbeda. Gitu ya, gray area-nya akan berbeda. Misalnya nih, anak untuk posisi humas misalnya, gray area-nya akan berbeda untuk yang posisinya IT. Kenapa begitu? Iya dong, kan tuntutannya beda. Kalau anak IT sama anak humas mau disamakan gray area-nya akan susah. Misalnya gini aja, anak humas, dia memerlukan kemampuan untuk menjelaskan sesuatu kepada orang banyak, ya kan? Menulis sesuatu dengan lebih mudah dimengerti, ya. Ketemu klien atau ketemu dengan orang-orang sulitnya akan lebih banyak. Kemampuan apa yang diperlukan? Kemampuan nonverbalnya yang harus lebih bagus. Kemampuan verbalnya, kemampuan bahasanya yang harus bagus. Kepribadiannya, dia harus bisa lebih luas. Dia harus lebih memiliki kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja sama, kemampuan adaptasi yang lebih baik. Ya, jadi gray area-nya akan tinggi tuh, atau mungkin nomor 5 lah. Ya. Sedangkan untuk anak IT, nggak adil dong kalau gray area-nya sama dengan anak humas, ya kan? Nggak adil. Orang dia jarang ketemu orang kok, ya kan? Atau dia jarang untuk ketemu klien secara langsung. Atau dia bahkan mungkin tidak pernah untuk diminta untuk berbicara di depan orang banyak. Ya kan? Nah, kemampuan-kemampuan untuk anak IT, gray area-nya akan lebih tinggi di mana nih? Kemampuan nonverbal, misalnya. Kemampuan numerik, ya, kemampuan kemampuan ketelitiannya harus bagus, kecepatan kerjanya harus bagus, gitu. Jadi kalau pada saat kita melamar pekerjaan, lalu kita tidak diterima, itu faktor utamanya adalah memang kita tidak fit in di pekerjaan itu. Gitu. Apa yang nggak fit in? Biasanya sih itu di kepribadian dan sikap kerjanya. Tuh. Karena kalau dari faktor kognitif ya atau tes IQ, rata-rata kalau anak Jakarta sih 90 IQ 90 ke atas tuh masih masuk lah gitu. Jadi dari segi IQ atau intelijensi itu pasti lolos. Tuh, tapi mungkin yang jadi tidak lolos itu di faktor kepribadian atau sikap kerjanya begitu. Tapi jangan sedih, berarti emang nggak cocok.
berarti kamu tidak cocok untuk bekerja di perusahaan itu atau di bagian itu. Oke, wah keren banget jawabannya nih. Tadi semoga menjawab ya. Nah, kepada Kak Iviana Pauline tadi yang bertanya. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi dari Kak Siska Yulia nih. Izin bertanya, saya punya teman, dia pernah punya pengalaman psikotes dan dia bertanya kepada si HRD-nya setelah itu. Nah, HRD-nya ini bilang psikotesnya bagus dan IQ-nya tinggi, tapi kok habis itu dia tidak diterima. Nah, jadi si Kasih Yulia ini bertanya kira-kira berarti psikotes itu bukan tes yang paling utama atau bagaimana? Nah, dan apakah ada presentase yang digunakan tes psikotes dalam tes masuk kerja? Gimana tuh, Kak? Oke. Iya, ternyata kata HRD IQ-nya tinggi ya, psikotesnya bagus ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada proses-proses lain selain psikotes. Ya, ada wawancara. Utamanya sih memang psikotes dan wawancara ya. Nah, mungkin saja di wawancara dia kurang bisa memenangkan hati usernya atau interviewernya, gitu. Atau yang lebih banyak terjadi adalah ada kandidat lain yang lebih baik daripada dia. Begitu. Karena kan iya, kita memang bagus, tapi barangkali memang ada orang lain yang lebih bagus atau lebih cocok sama usernya atau sama perusahaannya. Gitu ya. Kalau persentase itu tergantung dari berapa banyak proses rekrutmennya atau tahapannya ada berapa. Gitu. Nah, ini juga tergantung dari perusahaannya. Gitu. Perusahaannya mau seberapa banyak psikotes ini membantu untuk meluluskan pegawai. Yang tadi saya cerita bahwa kalau untuk penerimaan yang ratusan atau ribuan, psikotes itu dilakukan di awal untuk menyaring orang-orang yang memang dari segi intelektual bagus, ya, dari segi kepribadian cocok dan sikap dirinya cocok dengan perusahaan. Jadi begitu psikotes misalnya dari 1.000, mungkin ada 500 orang cut off. Gitu. Kalau udah 500 orang cut off misalnya, bahkan harusnya lebih sih, bisa lebih sebenarnya. Cut off nanti selanjutnya biasanya ada tes lain sih yang untuk menyaring ya, atau langsung interview panel gitu. Jadi yang gugur juga banyak. Jadi kalau misalnya kamu tanya soal persentase, tergantung dari tahapannya. Yang jelas yang paling kecil ya seleksi berkas. Seleksi berkas paling kecil. Psikotes wawancara mungkin bisa bisa hampir sama lah ya. Bisa hampir sama, mungkin sekitar 30-30 atau 40-40 gitu, biasanya hampir sama. Tapi bisa juga psikotes bisa lebih besar, makanya tergantung dari si perusahaannya. Tuh, seperti apa. Jadi kalau nanya presentasi, saya nggak punya jawaban yang baku mengenai itu. Mantap banget. Nah, semoga menjawab ya kepada Kak Siska Yulia tadi yang bertanya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Fatoni Damanik. Izin bertanya, untuk psikotes inventory kepribadian itu kan memilih jawaban pertanyaan yang sesuai dengan diri kita. Boleh nggak sih kita memanipulasi jawabannya? Semisal kita memilih pertanyaan yang tidak sesuai nih dengan diri kita, dengan tujuan sekiranya pernyataan yang kita pilih itu yang perusahaan inginkan. Nah, boleh nggak tuh, Kak? Oke. Sekarang saya balik nanya nih, tahu dari mana ya pernyataan itu adalah pernyataan yang perusahaan inginkan? Ya kan, tahu dari mana? Karena biasanya tes inventory itu pertanyaannya banyak dan ada pertanyaan untuk mengontrol kalian, bohong atau tidaknya akan ketahuan. Begitu kalian faking, istilahnya faking, itu akan tidak bisa di scoring. Gitu. Jadi jawabannya jadi nggak jawaban kalian sebanyak itu jadi tidak terekor. Gitu. Itu ada di tes IPPS ya. Banyak kok di internet juga ada. Itu ada 225 soal. Itu ada kontrolnya.
Ya, ada soal kontrolnya. Jadi kalau kalian faking, biasanya akan ketahuan atau tidak bisa terscoring. IPPS sama ada Papi Kostik itu hampir sama. Tapi ada juga DISC, ya. DISC pertanyaannya lebih sedikit. Tapi itu untuk ukur kepribadian kalian pada saat bekerja saja. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya memanipulasi? Kembali lagi ke penjelasan saya, kalau kamu memanipulasi, ya perusahaan akan menerima orang yang bukan kamu, gitu, ya kan? Akhirnya, even kamu diterima, kamu tidak bisa menunjukkan diri kamu yang sesungguhnya, gitu. Karena kan kalau udah faking, kalau udah manipulasi, bukan kamu yang diterima ya kan, orang lain yang termanipulasi, ya. Nah, gitu tuh kepada Kak Tony Damanik. Jadi ntar malah jadi impact-nya balik lagi, kita nggak sesuai ya kan, kita mau keterima pun juga kita nanti malah nggak bisa berhasil juga di bidang kita gitu. Jadi mending udahlah yang aman aja gitu ya guys ya. Oke. Nah tuh, oke nih kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Kak Nurusi Syifa. Mohon izin bertanya, berapa waktu lalu saya mengikuti tes psikotes? Terdapat pertanyaan pada tes kepribadian. Saya akan melakukan hal baik kepada orang yang saya tidak sukai agar mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, dalam pertanyaan tersebut, saya harus memilih dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Nah, pertanyaan saya pada pertanyaan tersebut, saya berpikir bahwa kita harus bersikap profesional dalam melakukan pekerjaan kita dengan mengesampingkan perasaan pribadi. Tapi pada saat hasil psikotes keluar, hasilnya saya yang ditunjukkan dalam diagram menunjukkan bahwa jawaban saya cenderung manipulatif. Nah, menurut Mbak sendiri nih, kira-kira saya bertemu lagi pertanyaan tersebut, jawaban yang mana yang harus saya pilih kira-kira gitu. Oke. Baiklah. Gini. Scoring dari psikotes itu tidak hanya didapatkan dari satu soal saja. Ya. Jadi kalau tadi hasilnya adalah kecenderungan manipulatif, coba kamu cek lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ya, mungkin yang kamu ingat hanya pertanyaan yang itu. Tetapi barangkali ya kecenderungan kamu untuk taking good itu dinilai besar pada saat kamu mengerjakan psikotes tersebut. Ya, atau tes kepribadian itu. Jadi, sebisa mungkin kamu kerjakan apa yang memang sesuai dengan diri kamu. Kalau tadi berpikiran bahwa kita harus profesional, mengesampingkan perasaan, oke, itu hal yang baik. Betul, baik ya. Dan kalaupun misalnya kamu mau menjawab pertanyaan yang sama itu dengan jawabannya sama pun nggak apa-apa. Gitu. Tapi memang gini, kalau untuk pertanyaan yang pakai skala, tadi ada skala ya, 1 sangat menggambarkan diri saya sampai sangat tidak menggambarkan diri saya misalnya. Kalau kamu ragu, tips aja sih ya, jangan terlalu banyak dilakukan juga, kasih di tengah. Ya. Itu kalau misalnya 1-7 ada tengahnya ya. Tapi kalau misalnya biasanya sih akhirnya di-force untuk memilih 1-6 nih. 1-6 kan berarti nggak tengahnya. Nah, ya pilihlah di 3 atau 4. Gitu. Ya. Kecuali kalau memang misalnya pernyataan-pernyataan yang memang benar-benar menggambarkan diri kamu. Di titik ekstrim fine, nggak apa-apa. Tapi nggak usah terlalu banyak. Berarti tadi tipsnya kalau ragu pilih yang di tengah-tengah gitu ya, kecuali memang yang tapi jangan semua di tengah ya. Ingat, jangan semua di tengah. Oke. Jangan ragu-ragu semuanya. Yang kalau yang yakin gitu kan ya. Ya dong, itu berarti kita kenal sama diri kita. Oke. Ya? Oke, siap. Makasih banyak nih. Nah, semoga menjawab ya kepada tadi Kak Nur Syifa yang bertanya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Seno Rizky Widiansyah.
Izin bertanya, cara seorang rekruter mengetahui jawaban kita jujur dan spontanitas bahkan dimanipulasi atau tidak itu bagaimana ya Bu? Soalnya kan kadang sebelum psikotes peserta banyak yang lakukan latihan atau nyontek di internet. Nah misalnya soal warteg tadi yang udah umum diketahui, nah tujuannya itu kan biar nilai kita bagus dan dilihat bagus gitu ya sama rekruter. Nah nggak abstrak gitu. Nah kira-kira gimana nih menurut KTA? Oke. Calon karyawannya latihan dari internet ya. Emang dikira psikolognya nggak tahu kalau di internet tuh banyak ya. Jadi kelihatan kalau orang yang latihan dari internet itu biasanya kelihatan. Kok bisa tahu sih? Emang cenayang? Enggak juga. Karena yang namanya tes grafis itu biasanya bisa menggambarkan si kepribadian orang yang bersangkutan. Gitu. Dan kan nggak cuma satu tesnya, ada tes yang lainnya. Di compare dong, gitu ya. Ini misalnya tes warteg tadi nih ada 8 gambar. Ih kok bagus banget ya, gitu ya. Bagus banget, ternyata hasilnya nyontek nih. Dari internet, dari buku. Gitu. Terus di compare sama hasil tes kepribadian yang lainnya. Kok nggak cocok ya? Gitu. Ya kan? Kalau udah nggak cocok, terus juga kelihatan gini. Kalau sudah beberapa kandidat itu menggambar hal yang sama, itu bisa lihat-lihatan. Kita bisa mencurigai mereka contek-contekan. Gitu. Bukan seuzon sih gitu ya, tapi itu bisa. Terus juga seperti tadi misalnya, latihan dari internet. Itu jadinya nggak murni diri kalian. Gitu. Itu tadi ya, jadi bisa ketahuan. Kita juga lihat kok di internet ngajarin apa sih? Gitu ya. Ternyata ini gambarnya dari internet nih. Ya, berarti si orang itu nggak percaya diri untuk menampilkan dirinya yang sesungguhnya. Kalau sudah begitu dan diterima di pekerjaan, itu akan menyulitkan kedua belah pihak. Gitu, akan menyulitkan usernya, akan menyulitkan si karyawannya. Dan juga paling begini, yang saya bisa kasih masukan ya, untuk tes warteg misalnya, atau tes grafis misalnya, jangan terlalu plain. Gitu. Jadi gambar orang nih, cuman gambar kepalanya, bajunya gitu aja, terus sederhana sekali, gitu ya. Dikasihlah tambahan misalnya ya, yang membuat kalian memang merasa pede atau yakin dengan gambar itu. Tuh. Begitu juga dengan tes warteg tadi. Stimulusnya ada banyak. Mungkin kalian juga bisa lihat di internet stimulusnya kayak apa. Mau latihan gambar, silahkan. Silahkan latihan gambar. Tapi jangan nyontek. Gitu. Ya, karena kalau kalian sudah melihat referensi gambar dari orang lain, itu tidak menggambarkan diri kalian lagi. Latihanlah dengan ide kalian saja. Gitu ya. Jadi jangan ambil idenya orang lain gitu, karena itu akan beda. Oke, mantap tuh jawabannya. Berarti benar-benar kelihatan dan ada korelasinya juga tadi guys. Jadi kayak misalkan kalian nontek nih, pasti nanti ketahuan nggak sesuai nih sama tes kepribadian yang lain. Jadi mendingan kita kalau mau latihan, sekalian aja latihan sama yang menurut kita benar-benar sesuai gitu sama kita gitu. Oke, nah mantap ya. Semoga menjawab tuh kepada tadi Kak Seno Rizky yang bertanya. Nah, ini tinggal 2 pertanyaan terakhir. Nah, ini selanjutnya ada dari Kak Muhammad Wandri. Saya mau bertanya, Kak, ketika kita bekerja untuk perusahaan, dituntut untuk cepat, terutama dalam bagian produksi. Nah, tapi orang itu mempunyai kekurangan. Ketika kerja cepat, dia berantakan. Nah, bagaimana kira-kira menurut KTA ini penilaiannya dia? Oke. Dituntut kerja cepat, tapi terus dia jadi berantakan. Kalau terkait dengan rekrutmen, ya terkait dengan rekrutmen, mungkin saja orang ini diterima karena dia memenuhi persyaratan-persyaratan yang lebih penting lainnya. Ya, kalau tadi bicara soal kecepatan berantakan, ya dia cepat dan berantakan itu berarti kan sikap kerjanya, ya sikap kerjanya.
Barangkali dia diterima karena dia memenuhi poin-poin penting lainnya, misalnya dari segi kognitif, ya, misalnya dari segi kepribadiannya, dia fit in, cocok. Nah, makanya dia lulus atau dia diloloskan dengan harapan bahwa kemampuan-kemampuan kelebihan dia yang lainnya bisa mengatasi kekurangan-kekurangannya. Ya, tetap itu dilihat dari segi rekrutmen. Tetapi kalau dilihat dari segi personalnya, si orang ini memang harus lebih berlatih untuk bisa fokus, ya. Dan kalau misalnya masalah-masalah terjadi, ini bisa ini dari aspek HRD-nya ya, kalian bisa atau si orang itu bisa untuk berbicara dengan usernya, gitu, ya. Dan harus dilihat dulu, yang lebih penting mana nih, cepat atau teliti, gitu, ya. Kalau memang dibutuhkan untuk cepat, barangkali dia bisa berbicara dengan HRD atau dengan usernya untuk mendapatkan bantuan misalnya, ya, mendapatkan bantuan misalnya. Terus juga dia harus bisa berlatih untuk memeriksa kembali hasil pekerjaannya. Tuh. Terus juga berlatih untuk tenang, relaksasi. Jadi pada saat dia di keadaan tertekan, dia bisa mengovercome ketidaktelitiannya. Itu ya, jadi relaksasi, latihan untuk fokus, ya. Terus juga periksa kembali pekerjaannya. Seburu-buru apapun, luangkan waktu untuk memeriksa. Begitu. Atau ya bicara sama usernya, minta dikurangi pekerjaannya, atau minta tambahan bantuan, atau hal-hal apa pun yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesulitannya. Karena kan kalau melakukan kesalahan yang akan rugi juga perusahaan. Begitu ya. Oke, nah jadi jelas sih kalau dari aku berarti emang harus mau seberapa buru-burunya tetap lebih penting kita ngecek dan kita harus memberikan jawaban yang ini ya, yang paling akurat semungkin gitu, karena kan ntar hasilnya terpengaruh gitu. Oke. Mantap. Semoga menjawab ya kepada tadi Kak Muhammad Wandri yang bertanya. Nah, kita ke pertanyaan terakhir nih. Dari Kak Seno Rizky lagi nih. Kayak Kak Seno semangat banget nih ya. Nih, Kak Seno tanya lagi. Izin bertanya, Bu. Saya pernah beberapa kali mengikuti psikotes. Saya disuruh menggambar pohon dan orang. Maksud dari menggambar itu apa ya? Dan bagaimana contoh gambar yang baik? Jika ada, tolong berikan contohnya dong, Bu. Gitu. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat menggambar? Oke. Harusnya bukan saya yang kasih contoh nih, aturan Seno yang kasih gambarnya Seno ke saya supaya saya bisa lihat ya. Jadi grafis, tes grafis atau tes gambar itu ada 1 gambar orang secara lengkap, 2 gambar pohon berkambium atau dikotil ya, ada cabangnya ya. Jadi bukan pohon yang tidak berkambium. Lalu ada juga yang house tree person, jadi bikin dalam 1 gambar rumah, pohon, dan orang gitu. Itu biasanya tambahan. Nah, kalau tadi saya bilang suruh gambar orang dan pohon. Orangnya kayak apa sih, pohonnya kayak apa gitu ya. Selama kamu mengikuti instruksi yang diminta, orangnya digambar secara lengkap, pohonnya juga bukan pohon yang nggak boleh gitu, karena biasanya dimintanya gini, gambarlah pohon yang berkayu gitu. Nah, pohon berkayu itu apa sih? Coba Sila, apa pohon berkayu? Berkayu banyak semuanya. Banyak, dan biasanya akan terjebak. Peserta akan terjebak dengan pohon-pohon yang tidak boleh digambar. Cemara, beringin biasanya nggak boleh. Rumput-rumputan, palma atau palem. Nah, terjebak tuh. Aduh, kok pohonnya banyak amat yang nggak boleh digambar ya? Gitu.
Padahal masih banyak sekali pohon yang bisa digambar. Ya, nah gambarnya kayak apa ya pohonnya nih, saya jadi bingung nih gitu ya, kok kayaknya susah. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu akan dilakukan oleh orang yang nggak bisa gambar. Tetapi jangan takut, sekali lagi, yang dinilai bukan bagus atau tidaknya gambarnya, tapi kesan seluruhannya. Gitu, ya. Gambar orang tadi saya sudah jelaskan, kalau gambar pohon yang seperti apa? Ya gambar pohon yang lengkap, nggak cuma batangnya aja, ya kan? Atau daunnya cuma setengah-setengah. Ada akar atau tidak? Itu pertanyaan sulit sebenarnya. Interpretasinya bisa beda soalnya. Ya, jadi apa namanya? Yang kami lihat adalah memang cocok atau enggaknya kamu di perusahaan itu. Jadi jangan takut kalau gagal ya berarti kamu nggak cocok di perusahaan itu. Gitu aja, sesimpel itu. Ya, kalau mau latihan gambar orang dan latihan gambar pohon silahkan. Kamu latihan menurut kemampuanmu. Ya, jadi nggak usah perlu nyontek gambar orang lain. Itu yang tadi saya katakan ya. Sudah menjawab? Semoga menjawab ya tadi kepada Kak Seno tuh yang menanyakan. Oke. Oke. Jadi karena kita udah selesai nih pertanyaannya, nah kita udah menuju ke penghujung acara nih teman-teman. Nah jadi sebelumnya kita mau ada pengumuman dulu nih tuh. Tadi di chat barusan udah ada pemenang giveaway-nya di chat udah diumumin sama Job to Go tuh kepada para pemenangnya, yaitu Kak Rista, Kak Siska Yulia, dan Kak Nurus Syifa. Nah, kalian selamat ya sudah mendapatkan uang sebesar 100.000. Yeay. Nah, silakan kontak Instagramnya Job to Go ya buat nanti dapat hadiahnya. Ntar langsung hubungin aja, ntar kalian bisa langsung dapat prize-nya. Mantap. Yeay, congrats ya kepada Kak Rista, Kak Siska, sama Kak Nurus Syifa. Mantap. Nah, oke nih, jadi kita sebelum aku penutupan, kita boleh kali ya foto-foto dulu nih, biar kita fresh dikit nih, kita sambil ngelihat wajah-wajah keren-kerennya teman-teman semua, kita mau foto dulu nih teman-teman. Nah, jadi coba nih kalian yang pada belum buka kameranya, bolehlah kita buka kamera dulu, kita mau sesi foto sebelum nanti akhirnya aku penutupan. Yuk, guys, teman-teman buka dulu yuk kameranya. Mantap lah, sore-sore gini kita gaya-gayaan dulu, asik-asik ya kan, biar kapan lagi kita foto bareng ya kan, biar nanti mungkin teman-teman yang pengen bisa posting di Instastory juga bisa nih, wow, kayak bisa sharing juga pengalamannya udah belajar sama Job to Go hari ini, terus kayak apa caranya, seru nggak gitu, boleh banget kan. Nah yuk, aku tunggu teman-teman pada buka kamera dulu, ntar baru ada aba-abanya dari kita, dari Job to Go yang akan capture. Yuk teman-teman ditunggu yang pada mau buka kamera. Ini ada 2 halaman sih, ada 2 page ya, tapi yang buka kamera baru dikit nih. Ada Kak Vela, ada Kak Muhammad Wandri, mantep nih. Kak Seno nggak mau buka kamera nih, Kak Seno, iyalah. Kita foto-foto dulu. Ada lagi nggak? Ini aku tunggu beberapa detik lagi deh, teman-teman. Belum, nggak ada. Oke, nggak ada nih. Kayaknya pada malu-malu semua nih. Oh, ada. Oke, mantap. Oke deh, aku hitung 1, 2, 3 ya, nanti ada yang capture. Oke, teman-teman siap-siap ya, senyum ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi ya, teman-teman. Siap-siap lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Udah kayak aman ya? Siap. Nah, oke. Nah, terima kasih teman-teman yang udah ikutan foto. Nah, sebelumnya aku mau izin penutupan dulu. Aku mau ngucapin terima kasih banyak banget kepada Kak Tea atas waktunya yang udah menyempatkan diri banget nih untuk mengisi materi webinar kita nih sore hari ini, Kak. Kita merasa banyak banget yang dipelajarin dan menarik banget ya tentunya, dan pastinya bermanfaat bagi teman-teman yang ikutan hari ini gitu ya. Jadi kita harapannya teman-teman bisa mendapatkan banyak insight juga dari webinar kita, dan mungkin nanti kalau ada ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman di sini, mungkin boleh ada Kak kali, mungkin closing statement sedikit gitu, kira-kira apa nih yang mau Kakak sampaikan kepada sobat kerja yang udah bergabung gitu.
jangan nyerah, nyari pekerjaan tuh kayak nyari jodoh ya. Jadi kalau udah cocok bisa buat selamanya gitu. Jadi kalau nggak cocok nggak apa-apa, asal jadi diri sendiri, benar ya. Jangan jangan bagus di depan, ntar jelek di belakang, oke? Sip, pokoknya insya Allah pasti bisa ya, asal kerja keras aja terus. Amin, amin. Nah, oke, terima kasih banyak tuh Kak atas kata-kata semangatnya. Nah, jadi teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi udah menyempatkan waktunya. Dan bagi teman-teman yang mungkin tadi yang baru join juga, atau mungkin yang terlambat atau kurang menyimak tadi, ada materi di awal yang kelewatan, kalian bisa menyaksikan kembali nih webinar ini ada di YouTube channelnya Job2Go. Jadi kalian tinggal cari aja Job2Go Indonesia di YouTube, nanti kalian bisa lihat ada videonya di situ, dan kalian juga bisa tentunya kepo-kepoin banyak banget lagi informasi dan tips-tips seputar dunia kerja nih di Instagramnya Job2Go ID. Jadi jangan lupa kalian follow ya, dan pengen ingetin juga nih kalau acara virtual career Job2Go dengan Universitas Bakri itu masih berlangsung nih sampai tanggal 6 Agustus. Jadi kalian bisa cek website kita juga di job2go.net/jobfair untuk informasi mengenai acaranya gini. Oke deh, jadi sekian, terima kasih kepada sobat-sobat kerja yang udah bergabung, kepada Katia juga dan tim panitia semuanya. Mohon maaf ya mungkin kalau ada kekurangan tadi, tapi kita tetap belajar dan kita tetap banyak banget keseruan yang kita udah alami ya hari ini, sore ini. Jadi terima kasih banyak sekali lagi, dan jangan lupa terus kepoin social medianya Job2Go, dan we'll see you guys on the next event ya. Terima kasih banyak Kak. Selamat sore semuanya. Thank you Katia. Terima kasih. Semoga sukses semuanya, Job2Go juga. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Tea. Sampai jumpa di next webinar. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Sila. Thank you juga Kak, semuanya. Keren-keren nih. Terima kasih teman-teman yang sudah datang ke acara webinar Job2Go. Jangan lupa untuk hadir lagi di acara webinar kita tanggal 2 Agustus ya teman-teman. Jam 10 pagi. Terima kasih.